Tentu saya selaku praktisi pariwisata dan juga aktif di asosiasi sangat mengapresiasi tentunya ya kreativiti, inisiatif atau suatu perencanaan yang luar biasa yang kemukakan oleh Mas Menteri ya. Karena bagaimanapun Mas Menteri ini kan berjiwa entrepreneur ya. Beliau seorang entrepreneurship pasti mempunyai pola pikir yang luar biasa. Nah, kami tentunya menyambut baik tentunya ya. Kenapa? Ini sebuah peluang ya. Karena saya pahami ya bahwa Mas Menteri pasti ada upaya. Beliau sebagai menteri baru harus melakukan suatu hal yang berbeda dengan pendahulunya. Nah, kami sekali lagi mengapresiasi, menyambut baik itikat demikian karena ini sebuah peluang buat kami di masa pandemik yang luar biasa ini. Bahkan kita berbicara okupansi ya Januari, Februari, Maret, bahkan di kuartal pertama tahun 2021 sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan. Nah, harapan kami tentu di kuartal ke-2 April Mei, apalagi Mei banyak hari libur. Nah, kembali ke ide daripada Pak atau Mas Menteri, tentu sekali lagi peluang, namun juga tantangan. Ya, nah ini pangsa pasar yang mau sebagai wisatawan atau bekerja dari Bali, belajar dari Bali. Nah, kalau kita berbicara belajar dari Bali, pasti Mas Menteri akan berkolaborasi, bersinergi dengan Mas Menteri Pendidikan juga, ya kan? Itu ada peluang. Nah, namun demikian, kalau kita berbicara ekspatriat mau bekerja ataupun belajar dari Bali, term and kondisi gimana? Kan perlu juga ada kerjasama dengan menteri terkait, Menteri Luar Negeri, Menkumham dan lain sebagainya. Nah, itu sih sebuah wacana juga yang tentu kita harus ada tanggapi positif. Ya, namanya wacana bisa berhasil bisa tidak gitu. Namun kalau memang itu kami siap, karena banyak juga hotel bintang 3, 4, 5 dan khususnya di Bali Villa Asosiasi. Itu saya juga ketua Bali Villa Asosiasi dan Staris PRI Badung. Sudah siap lah dari sisi hardware-nya. Kami dari sisi sumber daya manusia, produk kita juga sudah banyak terverifikasi. Walaupun tentu tantangan buat pemerintah dan buat kami di industri masih banyak juga yang belum diverifikasi. Nah, kami di Badung kan ada kurang lebih 5.000 industri, ini hotel, restoran dan lain-lain sebagainya. Itu ada 5.000 baru terverifikasi kurang dari 500. Nah, walaupun sebenarnya yang belum terverifikasi sudah pasti siap lah. Standar operating prosedurnya, prokesnya bagaimana, sehingga kesiapan kita untuk menjamu para wisatawan itu. Sehingga nanti ketika nanti itu berhasil, walaupun nanti tingkat dunia rata 5%, 10% saja, itu marketing tool buat kita, buat Bali. Ya, sehingga nanti kedepannya betul-betul kita bisa meyakinkan diri Bali sebagai quality tourism destination tourism quality. Nah, itu harapan kami. Kami tetap optimis, namanya ide seorang Mas Menteri Pariwisata yang luar biasa, ya kita siapkan para industri ini apapun bentuknya itu sebagai salah satu bentuk motivasi, kita siapkan diri itu. Dan kami siap. Ya, kalau spesifik tentu adalah harapan kami dari Bali Villa Asosiasi buah peluang, karena ketika kita berbicara prokes ini kan salah satu yang digaungkan oleh kita semua ya, jaga jarak. Karena di villa itu ya kayak ini kan akan privatnya, ruang privasinya akan lebih bagus. Tidak ada crowded. Nah, ini. Nah, tentu kami berharap ke depan pun
bukan berbicara mengenai peluang untuk ekspatriat work from Bali saja, tapi ketika setelah pandemik ini, saya yakini yang namanya Pila Konsep jauh akan lebih bisa dari sisi harga pilanya dan occupancy rate-nya ketimbang secara umum ketika kita berbicara properti yang mes, ya, yang lebih mengutamakan pulumo gitu loh. Nah, tidak ada salah sih pulumo atau turis mes, ya, tidak ada salah karena Bali milik banyak orang. Yang terpenting bagaimana semua stakeholder mempersiapkan diri, bukan kalangan pengelola hotel, restoran saja atau villa saja, semua, terutama airport juga. Yang terpenting juga ketika nanti, ya harapan kita sudah vaksin berhasil, terus tahun depan misalnya kita sudah mulai recovery yang luar biasa, kalau kita tidak menyiapkan diri, atau pemerintah hanya mengacu ke kalang industri pengelola hotel, villa, restoran, tapi guide freelance-nya bagaimana, taksi freelance-nya bagaimana, mereka juga harus memahami, mereka harus punya produk knowledge-nya juga. Ketika mereka mempunyai knowledge yang bagus, mereka mudah mengimplementasikan keterampilan itu, gitu loh. Harus mereka punya khas lah, knowledge, skill, dan attitude ini. Pola sikapnya bagaimana? Ketika knowledge, skillnya, attitude, pola sikapnya bagus, saya yakin kita pun akan siap menerima cash-nya. Cash berupa ya masukan, profit, uang itulah. Sehingga otomatis pelaku dunia usaha akan kembali terhibur lah. Minimal tahun depan sudah 50% sudah lumayan, Pak. Gitu. Tentu dengan harapan kami harganya lebih sedikit naik lah. Karena operational cost kan tinggi. Kenapa? Gas supplies, cleaning supplies, ya, tata cara pembersihan kita baik di restoran maupun di kamar-kamar akan lebih banyak juga. Dan itu harus wajib secara disiplin kita lakukan. Kalau enggak, bagaimana kita akan menjamin Bali ini sebagai destinasi pariwisata, karena kompetitor kita, ya walaupun Bali kan menjadi terbaik tahun ini, kayak London, Paris, Singapura, pasti mereka secara backup dari pemerintah jauh lebih bagus. Terus habit, kebiasaan, disiplin diri mereka jauh lebih bagus. Thailand juga demikian. Nah, inilah tantang kita, tentu ada peluangnya. Itu yang terpenting, ayo sama-sama bersinergitas. Pemerintah juga harus memahami kalangan industri, kami dari kalangan industri memahami juga. Nah, saatnya lah pemerintah memberikan ke kami dulu, sehingga kami bisa bernapas, Pak. Seperti contoh, banyak teman-teman bagaimana nanti vaksin. Nah, kami berharap juga, mohon maaf saya tambahkan, kami mengimbau pemerintah untuk memberikan juga setelah nakes, tenaga kesehatan, TNI Polri, ASN, tentunya kami sebagai naker, tenaga kerja di sektor pariwisata, diberikanlah prioritas untuk divaksin terlebih dulu. Itu harapan. Walaupun mungkin teman-teman banyak juga belum ikut di organisasi, baik di PRI, BPA. Namun demikian, saya selaku pengurus, ya, yang tentu banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, ya, di sisi lain banyak juga teman-teman yang memang pasif. Nah, inilah peran pemerintah untuk menjembatani. Nah, mungkin Bapak Gubernur sebagai pemegang kebijakan di provinsi memberikan instruksi kepada Pak Bupati Wali Kota bagaimana cara untuk mendapatkan ketika nanti tenaga kerja pariwisata ini belum mendapat prioritas. Karena ada beberapa anggota PRI akan diberikan prioritas katanya. Bagaimana yang lebih banyak persentase yang tidak ikut di organisasi ini. Nah, inilah kita harus sama-sama saling bersinergitas. Nah, itu kata kuncinya. Ayo kita lepas ego kita sama-sama. Ya, sehingga nanti ketika pemerintah giving memberikan pelayanan, kita juga memberi pelayanan kepada tamu. Ada rezeki, pemerintah dapat pajak hotel restoran,
rakyat dapat hasil dari kerja kerasnya sebagai pelayan di sektor pariwisata. Dari sekian, sebetulnya villa di Bali itu banyak ribuan, namun kan yang aktif asosiasi paling ratusan. Nah kalau kita bicara member, Bali Villa Asosiasi member ataupun yang pasif tidak menjadi anggota, namun kualitas daripada villanya berbicara apakah sudah mencukupi. Masalah mencukupi bidang apa misalnya, IT pasti, karena kita internet juga sudah murah, itu satu. Fasilitas apa lagi misalnya, ada contohnya kalau kita di Villa Kiau Raja, kalau punya misalnya 10 couple misalnya 20 orang, nah kita bisa clear up satu 2 bedroom menjadi ruangan untuk training class misalnya, akan gitu. Nah, dengan tetap mengindahkan standar operating prosedur protokol kesehatan, standar internasional. Kayak di sini kita punya APD lengkap dan sebagainya, ya, just in case ada sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, kita juga tentu sudah, karena sudah terverifikasi, kita juga sudah diberikan komunikasi yang baik dari baik dinas terkait kesehatan, pariwisata, tenaga kerja, kepolisian, bahkan TNI. Itu kita sudah ada. Tentu pasti akan ada dinamikanya, karena sebuah kehidupan yang berkualitas pasti dinamis. Nah, itu masalah kesiapan internet khususnya, venue, ruangan sudah siap kita. Kalau kita berbicara pandemi ya, dari tahun 2020 ya, Nataru lumayan Pak. Artinya Natal tahun baru itu rata-rata teman-teman sampai 40%, 50%. Saya sendiri bahkan dalam seminggu tuh 70%. Nah, dari 50 unit, villa kita laku 42 unit, lumayan. Nah Januari dengan ada yang PPKM, Februari dengan perluas lagi PPKM, Januari secara umum masih 1 digit Pak, ya masih 1 digit. Februari even worse Pak, gitu. Nah mungkin ada 1-2 teman-teman ada yang 20%, karena ada tamu stuck misalnya, tamu yang luar yang tidak bisa perpanjang dan lain sebagainya. Kalau kita bicara secara umum masih 1 digit Pak. Kuartal pertama itu bahkan kita mereview bagaimana mengurangi sumber daya manusia, mengurangi energi, ya, karena energi costnya PLN masih tinggi Pak. Nah ini harus kita pintarnya mengelola daripada itu tadi, yang paling banyak itu, karena beberapa unit kita masih buka, sementara kontrak kita misalnya TV, kabel masih juga kita harus bayar, internet kita masih bayar, termasuk lingkungan bagaimana kita kerjasama dengan Banjar, sampah kita tidak bisa turunin. Nah itu Banten juga kan, mohon maaf, kan cost juga gitu loh. Nah BPJS kesehatan juga itu berupa cost. Namun yang kita bisa turunin adalah terpaksa kita unpaid leave Pak. Secara umum hotel bintang 5 Nusa Dua pun banyak emang unpaid leave kan. Mungkin dalam sebulan masuk 10 hari, seminggu. Termasuk dikasih daily worker harian. Berapa kali dia masuk, kali sekian. Nah demikian pun teman-teman, bahkan juga banyak yang tutup, bahkan setahun banyak yang sudah tutup. Artinya mungkin ada yang masuk satpam atau yang gardennya untuk terpelihara propertinya. Dan karena aset harus dijaga 24 jam. Itu strategi kita Pak. Nah tentu kita sangat menyambut ide-ide daripada Mas Menteri yang baru nih, Pak Uno ini. Ya, walaupun beliau seorang politikus kan, beliau juga jiwanya entrepreneurship. Pasti dalam perencanaan pemikiran ide beliau pasti bagus. Ya, apa yang beliau katakan untuk bagaimana meningkatkan ya peran desa wisata itu, sehingga akan berdampak ke di sekelilingnya lingkung dan lain sebagainya. Dan juga itu salah satu strategi juga bahwa Bali memang disupport ya sebagai pariwisata budaya. Nah desa itu kan secara umum berbudaya. Ada di sana budaya yang di Kepala Desa Kaseh itu subaknya itu salah satu adat. Ada
jajan tradisionalnya, ada jual tetap memang walaupun dibatasi, ada upakaro, ada promo tilam dan lain sebagainya. Beliau pasti melihat peluang itu. Nah, permasalahan sekarang tentu kita harus mereview. Harapan saya, harapan kami seharusnya pemerintah mengambil peluang ini. Bapak Gubernur dan di backup oleh Bapak Bupati Wali Kota dimanapun ada desa wisata, seyogianya ditangkap peluang ini untuk meningkatkan kualitas. Karena ketika desa wisata itu berkualitas dan di setiap desa wisata itu ada homestay, supaya harga homestay itu meningkat, Pak. Ya, meningkat sehingga bisa memperkerjakan banyak tenaga kerja juga. Ini kan salah satu dampaknya. Dampak satu, mengurangi pengangguran, income juga ada, sehingga yang punya homestay itu berkontribusi terhadap desa wisatanya. Nah, sehingga ada CSR juga gitu loh. Ya, tanggung jawab sosial perusahaannya ada. Nah, satu sisi salah satu bagaimana memperdaya, bahkan harus dibina bagaimana membuat suatu program atau daily atau weekly untuk budaya setempat, budaya di desa setempat itu. Seperti di Desa Mungu misalnya salah satu contoh. Di bawah pengelolaan desa adat, kelompok sadar wisata harus mengembangkan ini dan melihat peluang ini. Dan jangan diwacanakan saja. Harus ada anggaran, gitu loh, Pak. Ya, kalau misal kita cuma wacanakan saja, kabupaten kota dan provinsi tidak secara pursuit enforcing to get dana dari pusat, mubazir juga. Nah, dana itu apa? Satu, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, itu yang paling penting, Pak. Di samping tentu beberapa infrastrukturnya, supaya jangan di desa wisata itu ada destinasi objek wisata baru untuk membackup untuk bertumbuhnya kualitas homestay itu, namun kualitasnya tidak sesuai. Karena mungkin orientasinya atau juga nginap di desa sedikit bayarnya. Ya, jangan. Justru infrastrukturnya toilet, kebersihan lingkungan, keresamannya itu harus terpadu di bawah komando desa adat atau klien dinas atau berbekal terkait, dibantu dengan betul-betul oleh pemerintah dalam hal guidance-nya gitu loh. Nah, sehingga SOP itu kita berharap lebih bagus. Kenapa? Ketika itu berkembang bagus, ya istilahnya Pak Gubernur, mungkin nanti perusahaan besar itu ketika misal kayak begini, pergi dia ngencah dan di Bali gitu loh misalnya. Ini sebetulnya peluang. Pasti ada sesuatu Tuhan berikan berkah sebetulnya, khususnya dunia, khususnya Bali lagi. Ketika Bapak bertanya mengenai bagaimana kita menyikapi ketika ada ide dari Mas Menteri untuk meningkatkan kualitas desa wisata. Ayo garap. Serius lakukan studi analisis, minta anggaran. Ya kan? Lebih baik minta anggaran. Hibah juga tidak seberapa, Pak. Pakai sebulan tidak banyak. Hibah itu atau dengan tidak menyalah aturan sehingga BPK dan KPK tidak ditangkap Mas Menteri dan the gangnya dan aparatur di provinsi kabupaten, bikin betul-betul kalau gaya dalam pun, tapi tetap kualitas kecepatnya jangan sampai ngeyel itu loh, birokrasi ngeyel nanti ketangkap tapi niatnya tidak ada. Pastikan, siapkan ya strateginya. Kalau strategi sudah siap, ketika kita mendengar seperti pertanyaan Bapak, oh kita harus bikin strategi kayak gini, gitu loh, anggaran, data itu, berapa ada homestay. Kalau misalnya perlu izin, bagaimana diputihkan kalau dulu tidak punya izin. Inilah kesempatan. Birokrasi kan masih digaji. Kesempatan mendata homestay itu, kesempatan untuk menganalisis apakah homestay dan wisata itu sudah berkualitas sesuai dengan standar internasional, didata dulu. Terus setelah didata itu diobservasi, dianalisis, bikinlah strategi. Gitu loh. Strategi itu diimplementasikan. Doa, tekad, semangat itu harus ada. Kalau enggak, akhirnya dispir, Pak. Langsung tahu 12 tahun 2022. Terus rakyat makan tahu. Kesempatan ini pasti harus ada peluang. Ya, artinya suatu ujian ini ada peluang. Ada idenya Mas Menteri, garaplah. Beliau kan udah sering kesini, ngantor 2-3 hari. Itu loh. Nah, ini yang terpenting, Pak. Semoga Astongkaro cepat nih
terdekat karena kita butuh uang Pak untuk hidup.